Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Dan pemirsa, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan berdialog nih. Pemirsa tahu ya, saat ini juga masih musim penghujan. Kapan kira-kira akan masuk musim kemarau? Hal inilah yang akan kita bahas dalam dialog Sumsel Menyapa siang hari ini dengan tema Perakiraan musim kemarau wilayah Sumatera Selatan tahun 2024. Sudah bersama saya hari ini ada Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, ada Bapak Nandang Pangaribowo Eskom. Pak Nandang, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, selamat siang. Selamat siang, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan ini Pak. Pak Nandang, bagaimana sih kondisi cuaca saat ini nih Pak dari BMKG? Iya, kondisi iklim saat ini di wilayah Sumatera Selatan masih berlangsung musim hujan. Jadi cuacanya dominan selama bulan Maret ini, diperkirakan sampai dengan bulan April nanti di wilayah Sumatera Selatan akan masih mengalami musim hujan dan diprediksi curah hujannya masih cukup tinggi. Demikian. Oke, jadi ini musim hujan ini dari Desember awal Pak ya, kalau saya akhir November. Dari November. Dari akhir November. November. Musim hujan sudah dari November. Sampai dengan diperkirakan sampai dengan bulan April nanti. Sampai dengan April. Ya. Untuk intensitas hujannya sendiri saat ini bagaimana nih Pak? Ya, intensitas hujannya diperkirakan masih cukup tinggi ya di wilayah Sumatera Selatan, khususnya Sumatera Selatan bagian tengah ke barat. Itu Muara Enim, Lahat, Oku Timur, lalu ada Oku Selatan, Lubuk Linggau, sebagian Muba, dan Musirawas khususnya itu masih patut waspada terhadap potensi curah hujan tinggi di bulan Maret ini. Di bulan Maret ini. Dan kemungkinan dengan tingginya potensi curah hujan ini, kemungkinan adanya potensi banjir pun masih akan ada ini Pak ya? Ya, potensi banjir pastinya tetap ada karena kami terus menghimbau kepada masyarakat khususnya di daerah Sumatera Selatan bagian barat, di daerah sepanjang aliran sungai, waspada terhadap potensi curah hujan tinggi dan tingkat air pasang yang terjadi di aliran sungai sehingga menyebabkan nanti potensi genangan-genangan yang dapat membahayakan masyarakat di sana. Ini di wilayah daerah mana aja nih Pak di Sumatera Selatan ini Pak? Ya, untuk potensi curah hujan tinggi tadi sudah kami sebutkan sebagian, jadi ada mungkin di Sumatera Selatan bagian barat khususnya ya, Pagar Alam, Lahat, Oku Selatan, Lubuk Linggau, Musirawas Utara, Musirawas, sebagian Muara Enim, lalu ada Oku, sebagian Palembang, sebagian Muba itu berpotensi curah hujannya cukup tinggi sehingga menimbulkan dampak bencana kelebihan air atau bencana hidrometeorologis di wilayah tersebut yang menyebabkan kerugian biasanya dari jalan-jalan dan rumah-rumah itu bisa mengalami kerusakan. Debit air juga cukup tinggi ya di daerah ini beberapa gitu ya Pak ya. Kalau kita berkaca dari tahun lalu ini Pak ya, memang di bulan Maret ini sedang puncak musim penghujan gitu Pak ya. Beberapa wilayah di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ini airnya pasang, kemudian juga banjir bandang juga terjadi gitu. Mungkin kemungkinan terjadikah di tahun ini nih Pak? Ya, tahun ini kemarin pada bulan Februari ya, awal Februari dan bulan Januari kemarin itu saat pasang dan hujan tinggi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan sudah terjadi potensi banjir dan tanah longsor. Jadi kami mencatat banyak ya di Musirawas Utara itu, lalu sebagian Banyuasin yang notabene daerah pasang surut itu terjadi genangan banyak di daerah tersebut. Dan khususnya waspada di Kota Palembang juga sebenarnya kita menghimbau kepada masyarakat dan pemerintah di Kota Palembang untuk menyiapkan pompa-pompa bila terjadi potensi curah hujan tinggi pada saat musim hujan berlangsung. Di Kota Palembang pun potensinya lumayan Pak ya, banjirnya cukup tinggi ya? Iya, karena daerah resapan yang ada di Kota Palembang kan kita lihat sendiri dan kita rasakan itu sudah minim. Jadi mungkin dengan mensiasati dan melakukan tindakan siap siaga terhadap potensi genangan air yang ada di kota-kota seperti Kota Palembang melalui pompa-pompa, mudah-mudahan air yang tergenang tersebut bisa cepat surut. Terasa sih Pak di awal Maret ini juga banjir besar terjadi ya di Kota Palembang ya. Bila dibandingkan kalau misalnya melihat intensitas hujan di November sampai dengan Maret ini, kayaknya di bulan Maret ini cukup
tiap hari seperti yang hujan Pak Iya, ya? hampir tiap hari. Mungkin kita merasakan ada panas ya, panas di bulan Maret, namun sehari 2 hari karena kondisinya sifatnya masih mengalami musim hujan, itu hanya sementara panas tersebut dan kita mengalami kesumukan sesaat, namun setelah itu kita akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi di Kota Palembang yang kita rasakan. Oh, dan kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan bulan April gitu Iya, Pak ya? sampai dengan bulan April. Oke. Pak, faktor-faktor meteorologis yang dapat mempengaruhi intensitas dan juga durasi hujan selama musim hujan ini apa ini Pak? Iya, faktor-faktornya banyak ya, dari skala lokal dan skala global yang berpengaruhnya ya. Untuk skala global yang kita rasakan saat ini, untuk indeks Samudra Hindia sedang menghangat, lalu di perairan wilayah Indonesia suhunya juga sedang menghangat. Itulah jadi menyebabkan potensi curah hujan yang masuk khususnya di wilayah Indonesia itu menjadi bertambah saat musim hujan itu berlangsung, dan itulah yang menyebabkan saat ini kenapa di wilayah Indonesia ekuator bagian selatan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan itu curah hujannya menjadi lebih tinggi dari biasanya. Itu faktornya ya Pak yang utama ya. Oke Pak, kalau kita lihat nih ya, di tahun 2023 itu maksudnya terjadi pergeseran waktu gitu ya Pak. Musim hujannya juga agak lama karena faktor di tahun lalu tuh ada El Nino. Cukup panjang musim kemaraunya gitu Pak ya. Artinya ini juga akan terjadi pergeseran juga untuk lama musim penghujan dan juga musim kemaraunya. Iya, secara musim berdasarkan normal musim yang kami miliki data 30 tahun terakhir ya, di wilayah Sumatera Selatan, pergeseran itu mungkin terjadi mundur hanya sesaat ya, beberapa kali aja akibat dampak El Nino. Namun demikian perkiraannya untuk di tahun 2024 ini hanya sebagian besar daerah yang mengalami kemunduran musim kemarau. Namun demikian secara umum dan secara data normalnya wilayah Sumatera Selatan masih dalam koridor normal di musim kemaraunya. Jadi kami perkirakan musim kemarau nanti akan masuk secara umum di bulan Juni, dan sebagian kecil ada di bulan Mei akhir dasarian ketiga. Itu khususnya di wilayah Oki di pantai timur Sumatera Selatan demikian. Oke, secara umum jadi memang maksudnya wajar Pak ya, maksudnya nanti. Ya, masih dalam koridor normalnya untuk wilayah Sumatera Selatan. Kalau dari BMKG sendiri masih El Nino Kak Pak untuk tahun ini? Iya, untuk prediksi El Nino, data update terbaru BMKG telah merilis ya perakiraan musim kemarau secara nasional di BMKG Pusat itu tanggal 15 Maret tahun 2024 kemarin kami telah merilis secara nasional bahwasanya Ibu Kepala Badan kami juga menyampaikan di tahun ini diperkirakan El Nino akan kembali dalam kondisi netralnya dan ada bibit-bibit La Nina nanti di bulan Agustus. Dan diperkirakan pada musim kemarau tahun 2024 ini itu kondisinya akan sedikit lebih basah dari tahun sebelumnya. Oh, diperkirakan seperti itu, tidak se-ekstrim. Tidak sepanas atau tidak se-ekstrim tahun lalu di tahun 2023 kemarin. Oh, oke. Jadi diprediksi tidak se-ekstrim tahun 2023 untuk musim kemarau di tahun ini gitu Pak ya. Oke. Untuk pemantauan cuaca sendiri sih Pak, metode-metode yang kita lakukan dari BMKG itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Bagaimana sih Pak? Ya, pemantauan cuaca yang kami lakukan ya baik dari stasiun-stasiun yang lokal yang kami miliki dengan pengamatan daerah-daerah dan data yang kami kumpulkan di setiap kecamatan. Ada data-data yang kami pantau juga melalui data-data global seperti pengaruh pengaruh El Nino, La Nina, lalu pengaruh dari suhu muka laut yang ada di perairan Indonesia, lalu pengaruh juga angin yang bertiup dari Asia ke wilayah Australia, lalu kebalikannya dari Australia ke wilayah Asia, dan suhu muka laut yang ada di perairan Samudra Hindia, yang itu sangat berpengaruh terhadap pola musim yang ada di wilayah Indonesia. Itulah yang menyebabkan pola-pola hujan yang bisa
bertambah atau mengurangi curah hujan yang ada di wilayah Indonesia, demikian. Metodenya seperti itu ya Pak ya, untuk ngelihat. Oke, kemudian ini Pak, kita kan kelihatannya nih musim kemarau nih masih ada jeda waktu yang cukup panjang gitu ya Pak ya, dari Maret ini masih menuju akhir sampai ke April. Jadi mungkin kemungkinan besar di April ini intensitas hujan juga masih cukup tinggi dan juga mungkin banjir juga masih akan terjadi gitu ya Pak ya. Ya, kami prediksi dengan adanya peringatan dini yang telah kami keluarkan, peringatan dini curah hujan tinggi di bulan April, itu kemungkinan masih berpotensi untuk curah hujan tersebut menyebabkan kebencanaan di bulan April. Namun demikian, masyarakat kami himbau tetap selalu waspada terhadap potensi curah hujan yang ekstrim, disertai petir dan angin kencang. Khususnya angin kencang ini yang berpotensi membahayakan masyarakat saat di luar rumah, karena angin kencang ini bisa terjadi secara tiba-tiba sebelum datang atau saat hujan berlangsung, demikian. Ini sudah terjadi belum Pak? Angin kencang ini dikabarkan sudah banyak terjadi di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di daerah-daerah bertopografi landai dan berlereng. Itu ada di kemarin beritanya ada di Musirawas Utara, lalu ada di Lubuk Linggau, dan di Musi Banyuasin kemarin terjadi kabarnya angin kencang seperti puting beliung. Namun demikian alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya merusak atap-atap rumah, demikian. Diperkirakan ini juga mungkin masih akan terjadi ya Pak ya, karena intensitas masih cukup tinggi gitu ya Pak ya. Diperkirakan masih akan terjadi. Untuk hujan yang disertai petir juga Pak? Iya. Yang terjadi juga? Akan tetap terjadi sampai dengan bulan April. Oh, sampai dengan bulan April. Pak, kalau dari BMKG sendiri berdasarkan hasil pantauan, ini hujan ini juga akan terjadi hampir di setiap hari kah di wilayah Sumatera Selatan Pak? Ya, untuk hujannya selama musim hujan berlangsung, kemungkinan hujan intensitasnya akan lebih sering. Namun demikian tetap akan terjadi kondisi cuaca yang panas, terik. Namun itu berlangsung hanya 1 hari mungkin sampai dengan 3 hari. Lalu berikutnya akan kembali hujan berturut-turut sampai dengan 3 hari, lalu kembali lagi panas, seperti itu polanya. Namun lebih sering kondisinya hujan, demikian. Oh, ada perkiraan ini nggak Pak? Maksudnya dari BMKG sendiri melihat bahwa intensitas hujan yang cukup lama dan juga cukup panjang gitu ya. Kalau sekarang kita lihatnya dari pagi mungkin sebentar, cuman sebentar ya durasi hujannya gitu Pak. Ya, ada perkiraannya. Kami dari teman-teman kami dari stasiun meteorologi SMB 2 itu selalu update kondisi cuaca terkini, bahkan 1 jam sebelum kondisi hujan terjadi itu mengupdate, memberi informasi kepada masyarakat bahwasanya cuaca akan terjadi hujan. Itu di durasinya juga disampaikan di situ akan berlangsung hingga pukul berapa. Jadi biasanya kalau di musim hujan memang durasi hujannya cukup lama. Beda dengan nanti bahasa transisi saat dari musim hujan ke musim kemarau, itu biasanya curah hujannya itu akan terjadi lebat namun durasinya akan singkat. Dan kejadiannya tiba-tiba, itu di masa peralihan musim. Dan itu diperkirakan akan terjadi di akhir bulan April sampai dengan bulan Mei. Oh, itu ya masanya. Oke, baik. Pak, kita akan bincang-bincang lagi nih Pak Nandang, tapi kita harus break dulu nih pemirsa. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Sumsel Menyapa. Alhamdulillah, walaupun puasa, teman-teman tetap datang ke kantor. Adi? Ya, Bu. Bantu liputan ke Pemprov ya sekarang. Oke, siap. Puasa tidak boleh membuat kita malas. Kuota berita harus tetap terpenuhi.
Betul itu, kerja harus tetap semangat dan liputan jalan terus. Iya dong, aku aja baru balik dari liputan Bazar Ramadan. Biarpun panas, haus, tapi tetap semangat. Siapa membuat berita RRI ini? Nggak sudah-sudah ini. Really Pak, on proses. Meskipun puasa, berita tetap on time. Berita TVRI Sumatera Selatan yang terupdate akan terus kita tingkatkan dalam Live Cross Nasional Jakarta. Semangat! Dari redaksi berita, selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa siang hari ini, dan pemirsa, kita masih membahas tentang perakiraan musim kemarau di Sumatera Selatan tahun 2024. Nah, kita akan fokus ke musim kemarau ini Pak ya, bagaimana nih Pak nanti, karena kalau kita belajar dari tahun lalu nih Pak ya, karena terjadi El Nino, ini musim kemarau cukup panjang sekali, kabut asap lumayan cukup pekat gitu. Ini bagaimana nih perakiraan di Sumatera Selatan tahun ini? Ya, di musim kemarau tahun 2024 ini, BMKG Sumatera Selatan memperkirakan dan kami merilis bahwasanya wilayah Sumatera Selatan tahun ini akan kondisinya akan kemarau tapi lebih basah. Awal musim kemarau tahun 2024 diperkirakan akan masuk di wilayah Sumatera Selatan mulai bulan Mei, di akhir Mei, dan didominasi seluruh wilayah Sumatera Selatan akan masuk awal musim kemarau di bulan Juni tahun 2024 ini. Dan potensi El Nino saat musim kemarau memang BMKG masih mendeteksi, namun kondisinya akan berangsur-angsur kembali ke netral. Namun demikian kami juga mendeteksi bahwasannya potensi La Nina saat musim kemarau di tahun 2024 ini akan terjadi dalam kondisi lemah, La Nina lemah. Dan itulah yang menyebabkan kami memprediksi di tahun 2024 ini kondisi kemaraunya itu dalam kondisi kemarau sedikit basah. Dan itu memudahkan wilayah Sumatera Selatan untuk menanggulangi kondisi bencana kebakaran hutan dan lahan yang akan bisa terjadi di wilayah Sumatera Selatan walaupun kondisi kemaraunya basah. Demikian. Kemarau sedikit basah tuh gimana Pak? Akan ada hujannya kah di tengah-tengah kemarau? Kondisi tersebut sebenarnya namanya kita menyebutnya curah hujannya akan lebih banyak, dari rata-ratanya di tiap bulan pada saat musim kemarau tersebut. Jadi kami memprediksi karena sifat hujan pada saat di bulan musim kemarau itu dominan kebanyakan sampai dengan bulan Agustus itu masih sedikit di atas normal. Ya, curah hujannya. Jadi diperkirakan di atas rata-ratanya yang menyebabkan
durasi nanti hujan yang sangat jarang terjadi biasanya di musim kemarau, namun di tahun 2024 ini akan sedikit lebih banyak dari biasanya demikian. Jadi mudah-mudahan dapat mengatasi kondisi hotspot atau fire spot yang ada di wilayah Sumatera Selatan bila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Puncak musim kemaraunya diprediksi sampai kapan ini Pak? Untuk puncak musim kemarau sendiri kami memprediksi di tahun 2024 ini akan berlangsung pada bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2024 ini. Jadi bulan tersebut memang secara normal juga kami memprediksi hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan itu akan terjadi puncak musim kemarau di Juli dan Agustus. Khususnya untuk bulan Juli itu wilayah Sumatera Selatan bagian barat seperti Pagar Alam, Lubuk Linggau, Oku Selatan, dan Musirawas Utara, lalu sebagian Oku Selatan, sebagian Oku itu akan terjadi puncak musim kemarau pada saat bulan Juli. Dan untuk puncak musim di bulan Agustus itu akan terjadi di daerah-daerah seperti sebagian Muara Enim, sebagian Muba, sebagian Oku, sebagian Oku Timur, lalu ada Oki, lalu ada Ogan Ilir dan Banyuasin itu akan terjadi pada saat di bulan Agustus puncak musim kemaraunya. Juli Agustus jadi ini Pak ya akan terjadi puncaknya. Kemudian berapa lama ini Pak durasinya untuk musim kemarau sendiri? Akan lebih panjangkah seperti tahun lalu? Ya, durasi untuk musim kemarau tahun ini diperkirakan akan mendekati normalnya ya di 15 dasarian. Itu diperkirakan sampai dengan awal Oktober nanti akan berlangsung musim kemarau yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Jadi diperkirakan akan mulai bulan Mei sampai dengan bulan awal Oktober di tahun 2024 ini. Oh, diperkirakan nanti pertengahan atau akhir-akhir Oktober tuh udah mulai masuk hujan gitu ya? Diperkirakan normalnya seperti itu, kembali ke normalnya untuk musim hujan berikutnya. Oke. Ada ini nggak Pak? Maksudnya ada perbincangan atau ada kolaborasi koordinasi khusus dengan pihak pemerintah daerah gitu terkait ini ya, menginformasikan terkait cuaca ini? Iya, gini karena saat ini masih kondisinya berlangsung musim hujan dan kami kemarin juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polda Sumatera Selatan melaksanakan rapat koordinasi terkait penanggulangan keadaan karhutla di tahun 2024 ini. Kami juga telah memberikan informasi tadi perakhiran musim kemarau dan himbauan kepada stakeholder terkait yang diundang oleh Polda kemarin seperti ada Dinas Kehutanan, ada Dinas Perkebunan, lalu ada Balai PPI, Manggalakni, lalu ada BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kami memberikan informasi tersebut bahwasanya sama seperti yang kami sampaikan saat ini, wilayah Sumatera Selatan di tahun 2024 ini musim kemaraunya akan sedikit lebih basah dan akan lebih mudah, mudah-mudahan akan lebih mudah dapat ditanggulangi karena potensi curah hujan akan sedikit banyak terjadi saat musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan. Rekomendasi apa Pak yang diberikan dari BMKG kepada pihak pemerintah daerah ini Pak? Rekomendasinya kami menghimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dan potensi hotspot yang akan terjadi saat musim kemarau berlangsung. Dan kami merekomendasikan untuk tetap menyiagakan kantung-kantung air atau tempat-tempat yang bisa mensegerakan potensi hotspot atau fire spot untuk segera dipadamkan. Jadi mungkin dengan sekat-sekat kanal dan embung-embung yang tersedia itu saat musim hujan ini kalau bisa tetap dijaga kondisi airnya. Lalu kami juga menghimbau juga kepada otoritas gambut ya, otoritas gambut di wilayah Sumatera Selatan. Jadi khususnya karhutla saat ini memang notabene terjadi di banyak lahan-lahan gambut. Jadi bagaimana sebaiknya gambut tersebut agar selalu dalam kondisi basah. Jadi mengurangi potensi kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian.
Karena ketika kita belajar dari tahun lalu gitu Pak ya, tentu ada antisipasi yang harus dilakukan ya, cukup besar ada. gitu Pak Jadi ya. mitigasi bencananya selalu ada. Oke, himbauan Pak untuk masyarakat ini gimana terkait nanti akan musim kemarau? Ya, untuk masyarakat himbauan kami kepada masyarakat tetap waspada terhadap potensi kemarau yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan terkait akan mengurangnya kondisi kadar air yang ada di wilayah Sumatera Selatan sehingga menyebabkan potensi mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung. Walaupun memang kami memprediksi bahwasanya di musim kemarau tahun 2024 ini ada agak sedikit basah, namun demikian potensi hotspot atau fire spot dan kebakaran hutan dan lahan itu masih bisa berpotensi terjadi di tahun 2024 ini. Untuk itu masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau pembakaran secara masif yang dapat menyebabkan asap yang menyebabkan kerugian banyak di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Nandang ini atas himbauannya juga, walaupun masih musim hujan ini, tapi kita akan memasuki musim kemarau dan kita belajar dari tahun sebelumnya gitu Pak ya. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Dialog Sumsel Menyapa hari ini. Dan jangan lupa tetap saksikan Sumsel Menyapa setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Nada Nasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.